Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 27 Desember 2024, Jumat dalam oktav Natal. Kita merayakan hari ini Pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Yohanes bersama dengan saudaranya Yakobus adalah nelayan di Galilea. Ketika mereka sedang membereskan jalannya, Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Dan segera mereka meninggalkan perahu beserta jalannya. Bahkan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus untuk mengikuti Yesus. Yohanes adalah rasul yang menulis Injil. Ia juga menulis 3 surat yang dimasukkan dalam Perjanjian Baru dan Kitab Wahyu. Yohanes adalah murid yang amat dikasihi Yesus. Kedekatan Yohanes dengan Yesus digambarkan dalam perjamuan malam terakhir ketika Yohanes bersandar di dekat Yesus. Rasul Yohanes dikisahkan bersama dengan Bunda Maria menemani jalan salib Tuhan. Ia adalah murid yang setia berdiri di bawah kaki salib. Dan dari atas salib Yesus menyerahkan bundanya kepada Yohanes dengan berkata, "Inilah ibumu." Dan sejak itu Yohanes menerima Bunda Maria sebagai ibunya. Yohanes berkarya dari Yerusalem sampai ke kota Efesus. Ia memimpin umat beriman dan menjadi rasul yang wafat paling terakhir. Sebelum menghembuskan nafasnya, Yohanes berpesan kepada para muridnya, "Anak-anakku, kasihilah seorang akan yang lain." Ia wafat di Efesus pada tahun 101. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 2 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kami, Engkau kami puji, dan kami muliakan kepadamu lah paduan para rasul bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya pernah ditanya sama umat begini, "Romo, lebih baik mana ya? Orang beriman tapi jahat, atau orang yang tidak beriman tapi baik?" Saya jawab, keduanya sama-sama tidak lebih baik. Lah, buat apa orang beriman kalau jahat? Imannya buat apa? Sia-sia dan mati. Orang beriman seharusnya dari imannya menggerakkan dirinya untuk bersaksi, untuk mengamalkan imannya dalam perbuatan. Dan buat apa pula orang yang tidak beriman berbuat baik? Untuk apa? Untuk cari muka, untuk dipuja dan dipuji, untuk proyek-proyek demi keuntungan diri. Tanpa iman, perbuatan baik kehilangan makna.
Sebab nilai perbuatan baik menjadi tergerus oleh kepentingan dunia dan oleh niat-niat diri sendiri. Justru dengan iman, perbuatan-perbuatan baik kita menjadi bermakna dan berarti. Di dalamnya ada makna ketulusan. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar kisah kebangkitan. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Allah sungguh maha kuasa dan rencana keselamatannya sungguh tergenapi. Maria Magdalena pagi-pagi buta dia datang mengunjungi makam Yesus. Dan setibanya di makam, ia mendapati bahwa batu penutup kubur sudah terguling, sudah terbuka. Maka ia lari bergegas memberitahukan kepada para rasul dengan berita, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Petrus bersama dengan murid yang lain segera berlari menuju ke makam. Dan dikatakan Petrus kalah cepat dengan murid yang lain itu. Siapakah murid yang lain itu yang larinya lebih cepat? Menurut para ekseget, para ahli kitab, murid yang berlari lebih cepat, murid yang dikasih Yesus itu adalah Yohanes. Namun saya kira kita juga bisa mengganti nama murid yang lain itu dengan nama pribadi kita. Kalau kita sungguh dikasih Yesus, kita juga mau bergegas lebih cepat untuk berjumpa dengan Yesus junjungan kita. Namun ketika mereka datang ke kubur itu, yang didapati adalah kafan telah terletak di tanah dan kain peluh telah tergulung rapi agak jauh. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, berita kebangkitan Yesus mengajak kita semua untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan. Maka dikatakan ketika mereka keluar dari kubur itu, para murid akhirnya menjadi percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, kalau ia wafat dan akan bangkit. Maka kita pun diutus, saya kira, untuk mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan. Natal baru saja kita rayakan. Semoga kesaksian iman kita bukan hanya dengan retorika, dengan kata-kata indah, tetapi melalui perbuatan nyata kita untuk berbela rasa, untuk berbelas kasih kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan, kepada mereka yang berkekurangan. Sudahkah dalam hidup ini kita sungguh menjadi saksi-saksi kebangkitan yang mau membuka tangan, meringankan beban bagi penderitaan saudari-saudara kita? Semoga itulah yang mau kita buat dan perjuangkan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.